Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita limpahkan curahkan pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Insyaallah mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anakku, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelumnya Bapak ingin mengecek dulu kesiapan kalian untuk belajar dalam pertemuan kali ini. Boleh berdiri semuanya? Kita cek. Siapa tadi yang datang duluan ke sekolah, Cung? Oke, boleh pimpin teman-temannya sebelum belajar melaksanakan kegiatan pembiasaan dulu, yaitu berdoa. Silakan, Yusuf, boleh dipimpin. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Kita lanjutkan bagaimana program dari sekolah sesuai dengan visi misi, itu Wandai Wan Ayat. Silakan dibuka Al-Qur'annya atau bisa melalui aplikasi. Silakan dibuka. Kita melaksanakan dulu tadarus Al-Qur'an. Quran surat Al-Ikhlas. Sudah dibuka semuanya? Mari kita membacanya bersama-sama. Silakan. Oke, sebelum ke materi, Bapak mau mengecek dulu kehadirannya. Silakan dicek teman-temannya sebangkunya, apa ada yang tidak hadir. Barangkali Bapak cek dulu. Ainki, Silvi. Ya, di sini Bapak akan membagikan tes awal mengetahui pemahaman kalian, ya, memahami pemahamannya tentang materi yang akan disampaikan. Bapak akan bagi satu persatu. Ya, siapa yang tahu sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Berangkat tangan. Ya, Silvi silakan. Berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan. Ya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kedua materi tersebut sangat berkaitan, ya, karena menjauhi pergaulan bebas merupakan sebuah tindakan kita untuk, ada yang bisa jawab? Merupakan tindakan kita untuk menjaga harkat dan martabat kita selaku umat manusia. Ya. Kita di sini akan mempelajari tentang materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya, dengan tema Quran surat Al-Isra. Oke, sebelumnya Bapak di sini akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Oke, dapat dilihat, kelihatan semua anak-anak? Iya. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekarang kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya.
Yang pertama, kalian diharapkan dapat menelaah isi dari kandungan ayat Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengkorelasikan pesan-pesan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan dampak negatif mendekati pergaulan bebas dan zina yang terjadi pada masa kini. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada masa kini terkait dengan pergaulan bebas dan zina dengan menawarkan berbagai solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menganalisis tentang larangan pergaulan bebas dan zina serta menyimpulkan hikmah dari larangan tersebut. Ya, oke, kali ini Bapak akan menyampaikan bahwa lingkup materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk, ya. Lanjut ke pengertian perbuatan zina. Apa sih zina itu, ya? Apa zina itu? Ya, zina di sini dijelaskan secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itu nomor satu. Nomor dua, secara harfiah. Nah, kalau tadi secara bahasa, sekarang secara harfiah. Zina secara harfiah berarti fahisah atau perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Itu poin 2. Poin 3. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Ya, itu pengertian, sedikit pengertian tentang perbuatan zina. Oke, sekarang contoh perilaku zina. Contohnya apa, Pak? Mendekati zina itu yang kayak gimana? Contohnya apa? Ini diantara contoh perilaku mendekati zina. Diantaranya satu, menjalani pergaulan bebas seperti berpacaran. Terus apa lagi? Berbuat dekat sepi. Terus fisik. Terus apa lagi? Berpelukan, habis, ya, berpelukan. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang syahwat seperti tempat karaoke, ya, bar, dan lain sebagainya. Ya. Ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aura bawaan jenis. Yang keempat, melihat konten, tayangan video, film, ya, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. Terakhir, bisa berupa membaca artikel, buku, bacaan atau sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Itu diantaranya beberapa contoh dari mendekati perilaku zina. Sebagai bahan tambahan, Bapak di sini akan menampilkan video edukasi dampaknya dari pergaulan bebas dan zina. Silakan disimak.
video edukasi tentang dampak dari pergaulan bebas dan zina. Ya. Oke, berdasarkan tadi tentang video edukasi tentang dampak dari pergaulan bebas dan zina, siapa di sini yang dapat menyimpulkan tanggapannya? Ya, silakan, boleh. Tanggapan video tersebut menggambarkan tentang dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang dapat bisa diambil, kita harus bisa menjaga diri dan memperkuat keimanan agar bisa terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Ya, bagus sekali. Boleh. Ya, sekarang Bapak di sini akan membagikan LKPD ya, lambat kerja untuk kalian. Oke, Bapak bagikan satu persatu. Silakan. Untuk selanjutnya, Bapak di sini akan membagi kelompok ya. Bapak di sini akan membagi kelompok, di mana kelompoknya di sini terdiri dari orang-orang ya. Untuk ketuanya di sini Bapak pilih saja ya. Bapak untuk ketuanya di sini Widya, dan di sini untuk ketuanya Ainti. Oke, baik, sekarang silakan amati lembar kerja yang sudah tadi Bapak bagikan tiap-tiap kelompok, masing-masing kelompok sudah diamati. Oke, silakan. Sekarang silakan kalian isi berdasarkan instruksi dari lembar kerja tersebut. Bapak di sini silakan bebas untuk sumber relevan ya, kalian bisa mencari lewat buku siswa atau lewat Google dan lain sebagainya, silakan. Kalau ada yang tidak ngerti boleh ditanyakan ya. Oke, baik, silakan boleh dikerjakan. Silakan diskusikan, berdiskusi ya dengan masing-masing. Silakan berdiskusi untuk pembahasan masalah, pemecahan masalah tersebut. Ya, apakah sudah selesai anak-anak? Oke, untuk selanjutnya nanti Bapak akan menunjuk perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Sebelumnya masih pada wayo ini, semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu, siap? Siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Untuk selanjutnya Bapak tunjuk saja dari kelompok 1, ketuanya Yusuf, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyatna dari kelompok 1. Di sini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. 1. Fenomena permasalahan yang dipilih. Kurangnya kesadaran siswa terhadap pelarangan pergaulan bebas. Deskripsi permasalahan fenomena. Banyak siswa yang kurang memahami bahaya pergaulan bebas dan zina, baik secara agama maupun sosial. Ya, silakan. Untuk selanjutnya Bapak memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk memberikan evaluasi sebagai bahan evaluasi atau tambahan ya, tanggapan kalian, komentar kalian mengenai presentasi dari kelompok 1 mengenai diskusi tadi. Silakan, siapa yang bertanya boleh angkat tangan. Ya, silakan. Izin bertanya, mengapa Anda dan rekan kelompok Anda memilih fenomena tersebut? Boleh dijawab sama Usuk atau mungkin ada yang lain, silakan. Ya, silakan, boleh masuk ke depan. Silakan. Ya, silakan boleh dijawab pertanyaannya. 1. Relevan dengan realitas sosial. 2. Dampak negatif yang signifikan. 3. Minimnya pemahaman agama. 4. Kebutuhan pendidikan karakter. 5. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi itu jawabannya. Oke, bagus sekali. Terus sedikit menguatkan maksudnya di sini kita harus berdiskusi, harus bermusyawarah ya, tentukan yang masing-masing. Sebagai hasil evaluasi dari presentasi, alhamdulillah bagus ya. Kelompok 1 bagus presentasi, cuman kurangnya
tambahkan sedikit ayat-ayat Al-Quran di dalam lembar kerja peserta didik sesuai dengan materi sebagai referensi dari materi yang akan kita jelaskan sebagai penguat ya. Oke, terima kasih. Juga berikan tepuk tangan. Sekarang silahkan kumpulkan hasil diskusinya melalui ketua kelompoknya masing-masing, simpan ke depan. Silahkan. Oke, untuk selanjutnya di sini Bapak akan memberikan kesempatan pada siapapun, kepada kalian semua untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Silahkan ditulis di buku catatan masing-masing. Oke, sudah selesai anak? Oke, sudah selesai? Siap. Oke, di sini siapa yang ingin menyimpulkan? Angkat tangan boleh. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, pergaulan bebas dan zina adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat merusak moral, kehormatan, serta kehidupan sosial. Islam melarang zina sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang menyebutkan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan buruk. Untuk menghindarinya, diperlukan iman yang kuat, menjaga pandangan dan membatasi pergaulan sesuai norma agama. Dengan menjauhi perbuatan ini, kita dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial. Oke, terima kasih. Gujo, boleh lagi. Oke, jadi sebenarnya adalah zina itu sesungguhnya perbuatan yang keji dilarang oleh Allah sesuai dengan materi kita Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang bunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Ya, kita harus bisa menjaga diri kita dari pergaulan bebas, apalagi sekarang Gen Z. Kalian Gen Z atau Gen apa? Gen Z ya, satu berbahaya ya, harus bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk. Konten-konten apalagi harus bisa memilih ya, sesuaikan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, dapat dipahami untuk pertemuan kali ini? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang materi pergaulan bebas dan perbuatan zina, tetapi kita akan lebih fokus ke proyek ya. Fokus ke proyek di mana kalian semua di sini akan dituntut untuk menyajikan hasil atau membuat konten proyek berupa edukasi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dapat dipahami? Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan Bapak. Untuk pertemuan berikutnya tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini banyak manfaatnya, khususnya bagi Bapak, mungkin buat kalian semua. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.